Baik, judul dari jurnal yang akan kami review kali ini adalah pengukuran dan pemodelan kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau obat anti diabetes dalam karbon dioksida superkritis, evaluasi model baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview jurnal tentang kelarutan. Selamat menyaksikan. Anggota-anggota kelompok kami diantaranya ada Lutfi Hoirul Anbia dengan NPM 110, Leni Mardiana dengan NPM 111, Ratu Amelia Mutiara Putri dengan NPM 112, Walidi Rajab Nusogir dengan NPM 113, Dani April Maulani dengan NPM 114, Rizka Puspita Putri dengan NPM 115, Rahma Fuji Zainuri dengan NPM 116, Diva Andira Wance dengan NPM 117, dan Alif Aina Nurhaliza dengan NPM 119. Poin-poin dari review jurnal ini diantaranya ada nomor 1 judul artikel, yang kedua ada penulis artikel atau jurnal, ketiga ada nama jurnal, yang keempat ada volume dan halaman jurnal, kelima ada tahun jurnal, keenam ada latar belakang dari jurnal yang kami review. Nomor 7 ada hipotesis atau masalah penelitian. Nomor 8 ada tujuan penelitian. Nomor 9 ada subjek penelitian. Nomor 10 ada kerangka penelitian. Selanjutnya ada literatur review, populasi dan sampel, cara pengambilan sampel, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, keunggulan, dan yang terakhir kekurangan. Judul dari artikel ini adalah pengukuran dan modeling kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau obat anti diabetes dalam karbon dioksida superkritikal, evaluasi model baru. Penulis dari jurnal ini adalah Golam Hossein Sodaifian, Hasan Nategi, dan Fariba Razmi Manesh. Nama jurnal ini adalah Jurnal Pemanfaatan Karbon Dioksida. Volume dan halaman. Volume ke-80 dari halaman jurnal Pemanfaatan Karbon Dioksida. Tahun diterbitkan pada tahun 2024. Jurnal ilmiah berpotensi yang fokus pada pemanfaatan karbon dioksida CO2 dalam berbagai aplikasi, termaksud namun tidak terbatas pada bidang lingkungan, industri, dan farmasi. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, ulasan, dan makalah asli yang berkontribusi pada pemahaman dan kemajuan teknologi yang proses pemanfaatan CO2. Para peneliti dan pakar di bidang pemanfaatan CO2 sering memiliki jurnal ini untuk berbagai temuan dan wawasan mereka, menjadikan sumber daya berharga untuk mengetahui perkembangan terkini di bidang ini. Dewan editorial jurnal terdiri dari ilmuwan dan profesional terkemukakan yang menjamin kualitas dan relevansi konten yang diterbitkan, dengan penekanan pada praktik berkelanjutan dengan penggunaan CO2 yang inovatif. Jurnal pemanfaatan CO2 memainkan peran penting dalam mempromosikan penelitian dan kolaborasi yang bertujuan mengatasi tentang lingkungan dan menjajaki peluang baru untuk memanfaatkan CO2 sebagai sumber daya yang berharga. Hipotesis atau masalah penelitian. Mengembangkan model empiris baru untuk mengkorelasikan data kelarutan berbagai senyawa, termasuk dapagliflozin propanediol monohidrat dalam CO2 superkritis. Hipotesisnya bahwa model baru ini akan mengungguli model yang diusulkan sebelumnya oleh Spark et al., Joyban et al., dan Bian et al. Ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan memodelkan kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat dalam CO2 subkritis untuk mengevaluasi
model baru untuk penelitian tersebut. Dan yang kedua ada subjek penelitian, kelarutan dapalozin propional monohidrat sebagai obat anti diabetes dalam CO2 sukritis. Ada bagian kerangka. Penelitian ini melibatkan penggunaan dua kelompok model untuk menganalisis data kelarutan eksperimental. Kelompok pertama terdiri dari 10 model empiris dan semi-empiris dengan 3 hingga 6 parameter yang dapat disesuaikan. Sedangkan kelompok kedua melibatkan persamaan keadaan Penrose PIROS yang mengkombinasikan aturan pencampuran van der Waals. Selain itu, model ini mengandung empiris baru dengan 4 parameter yang dapat disesuaikan, juga diusulkan dan dibandingkan dengan model lainnya yang ada untuk membuktikan keunggulan dalam mengoreksasikan data kelarutan tersebut. Oke, saya Lutfi atau bisa dipanggil Afi. Nah, framework dari penelitian ini adalah membandingkan model empiris atau semi-empiris dengan persamaan keadaan PRIOS untuk analisis kelarutan. Selain itu, diusulkan model empiris baru dengan 4 parameter untuk korelasi data larutan. Nah, bisa dilihat dari teks yang ada di sini. The study involved utilizing two groups of model analyze the experimental solubility data. The first group consists of 10 empirical and semi-empirical model with 3 to 6 adjust parameters, while the second group involved Peng-Robinson equation of state or PRIOS combined with van der Waals mixing rule. Additional, a new empirical model with 4 adjustment parameters was proposed and compared with existing model to establish its superiority in correlative solubility data. Oke, itu adalah framework dari penelitian ini. Tinjauan pustaka pada penelitian ini berfokus untuk meningkatkan kelarutan yang ada di dalam obat-obatan dengan kelarutan air yang rendah untuk menciptakan nanopartikel yang lebih efisien. Nah, memahami kelarutan obat dengan kondisi CO2 superkritis atau SCCO2 disorot sebagai hal yang penting agar mencapai tujuan tersebut. Yang dimana tujuan tersebut untuk mengeksplorasi kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam SCCO2 pada kisaran suhu 308 sampai 338 derajat Kelvin dan tekanan 120 hingga 720 bar yang merupakan pemeriksaan pertama kelarutan DPM dalam kondisi ini. Di dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini juga ada beberapa model yang digunakan, yaitu model empiris, semi-empiris, dan persamaan keadaan yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengkolerasikan data kelarutan dalam SCCO2. Populasi dan sampel mengacu pada perilaku kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2. Sampel terdiri dari data kelarutan eksperimental yang diperoleh untuk DPM pada berbagai kondisi suhu dan tekanan masing-masing yang berkisar antara 308 sampai dengan 338 Kelvin dan 120 hingga 270 bar. Data kelarutan berkisar antara 1,517 kali 10 pangkat negatif 5 hingga 7,933 kali 10 pangkat negatif 5 fraksi mol, sehingga sesuai dengan kisaran kelarutan 0,234 hingga 1,247 gram per liter. Sampling method. Dalam studi tersebut, kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2 ditentukan menggunakan pendekatan statis. Metode statis ini untuk mengukur kelarutan dalam CO2 superkritis yang dipilih karena presisi, kesederhanaan, fleksibilitas, keamanan, dan efektivitas biaya. Metode ini memungkinkan kontrol yang tepat terhadap kondisi eksperimen seperti suhu dan tekanan,
sehingga dapat diakses oleh banyak laboratorium. Pengaturan eksperimental melibatkan sel kelarutan dan prosedur gravimetri sederhana untuk mengukur kelarutan DPM dalam SCCO2. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penentuan eksperimental kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau disingkat dengan SCCO2 menggunakan pendekatan statis. Pengaturan eksperimental mencakup sel kelarutan dan prosedur gravimetri untuk mengukur kelarutan DPM dalam berbagai kondisi suhu dan tekanan. Penelitian ini juga membandingkan model empiris dan semi-empiris yang berbeda, serta persamaan keadaan Peng-Robinson PREOS yang dikombinasikan dengan aturan pencampuran van der Waals untuk menganalisis dan mengkorelasikan data kelarutan eksperimental. Model empiris baru yang disusun dengan 4 parameter yang dapat disesuaikan dievaluasi aktivitas untuk menganalisis dan mengkorelasikan data kelarutan eksperimental. Model empiris baru yang diusulkan dengan 4 parameter yang dapat disesuaikan dievaluasi efektivitasnya dalam mengkorelasikan data kelarutan DPM dan senyawa lain dalam SCCO2. Hasil dan diskusi. Penelitian ini menyajikan temuan analisis data mengenai kelarutan eksperimental dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2. Bagian ini mencangkup mengenai rentan kelarutan fraksi mol konsentrasi DPM yang sesuai pada kondisi suhu dan tekanan yang berbeda. Selain itu, bagian ini membahas perbandingan model empiris yang diusulkan dengan model lain yang sudah ada dalam hal akurasi dan korelasi dengan data eksperimen. Efektivitas dan keunggulan model yang diusulkan dalam korelasi data kelarutan, serta wawasan yang diperoleh dari penelitian ini. Temuan dan implikasi penelitian tentang kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2. Bagian ini mungkin menyoroti pentingnya memahami perilaku kelarutan DPM dalam SCCO2 untuk aplikasi farmasi. Ini mungkin membahas kisaran nilai kelarutan yang diperoleh, kinerja model empiris baru yang diusulkan dalam menghubungkan data eksperimen, dan wawasan apapun yang diperoleh dari penelitian tersebut. Kesimpulannya mungkin juga menekankan pentingnya data kelarutan yang akurat untuk mengoptimalkan proses produksi dan kualitas produk sekaligus menghargai biaya. Selain itu, mungkin juga disebutkan arah penelitian di masa depan atau penerapan temuan tersebut. Selanjutnya yaitu keunggulan jurnal. Keunggulan dalam model empiris baru yang diusulkan dibandingkan model yang sudah ada dalam mengkorelasikan data kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2. Model yang diusulkan menunjukkan kinerja yang unggul dalam membangun korelasi dengan data kelarutan, mencapai deviasi relatif rata-rata absolut atau AARD sebesar 14,1%. Melalui evaluasi terdapat 27 kumpulan data kelarutan dan hasil kelarutan obat DPM. Model yang diusulkan mengungguli model lain secara signifikan dan secara akurat mengkorelasikan hasil eksperimen DPM dengan akurasi yang luar biasa. Keunggulan ini terlihat pada perbandingan dengan 3 model empiris terkuat, di mana
Model yang diusulkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam memprediksi kelarutan DPM dalam SCCO2. Kekokohan model ini selanjutnya divalidasi melalui analisis statistik yang cermat, yang menyoroti keadaan dan presisinya. Para peneliti menekankan pentingnya model canggih dalam industri farmasi, di mana prediksi kelarutan yang akurat sangat penting untuk formulasi dan pengembangan obat. Selain keuntungan kuantitatifnya, model yang diusulkan juga menawarkan manfaat praktis. Penerapannya memerlukan sumber daya komputasi yang lebih sedikit, sehingga dapat diakses untuk penggunaan rutin di lingkungan laboratorium. Efisiensi ini ditambah dengan akurasinya yang tinggi, menempatkan model ini sebagai alat yang berharga bagi para peneliti dan profesional industri. Penelitian di masa depan bertujuan untuk menyempurnakan model ini lebih lanjut dengan menghubungkan kumpulan data yang lebih beragam dan mengeksplorasi penerapannya pada senyawa farmasi lainnya. Kemajuan tersebut menjanjikan peningkatan kemampuan protektif model kelarutan yang pada akhirnya berkontribusi pada proses pengembangan obat yang lebih efisien dan efektif. Kurang akurat atau efektifnya model empiris dan semi-empiris yang ada, seperti model Spark, Joyband, dan Bian, dalam mengkorelasikan dalam kelarutan dapagliflozin propanediol monohidrat atau DPM dalam karbon dioksida superkritis atau SCCO2. Kurangnya akurasi pada model sebelumnya mungkin telah mendorong pengembangan model empiris baru dengan 4 parameter yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan korelasi dengan data kelarutan eksperimental. Temuan penelitian ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa model yang diusulkan mengatasi kekurangan atau kurangnya presisi pada model yang ada, memberikan representasi yang lebih akurat mengenai perilaku kelarutan DPM dalam SCCO2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.